gue pengen sebenarnya Parjo ini sebenarnya lebih banyak mengangkat potensi lokal. Oke. Anak-anak kreatif lokal yang dia secara produknya bagus, secara kualitas bikinannya bagus. Halo Emaners, balik lagi di acara obrolan garasi bongkar berbagai sisi bersama saya Cahyo dan bintang tamu saya Mas Agus Rianto alias Mas Agus Parjo ya. Panggilannya apa nih Mas? Mas Gusno atau gimana? Kalau iya banyak kan manggilnya Gusno. Oh iya. Kita ngobrol santai aja nih Mas. Siap. Karena saya juga saya gak biasa serius saya Mas. Ya terus saya biasa wawancara gak di depan kamera. Nah ini baru nih jadi host. Mas Gusno jadi salah satu bintang tamu kami lah kali ini. Nah ini kita mau ngobrol santai aja Mas Gusno. Ini soal cerita Parjo, apa latar belakang Mas Gusno dulu dah. Awalnya seperti apa sih? Maksudnya Mas Gusno kerja di mana? Terus kok bagaimana lah bisa kemunculan ide Parjo gitu loh. Dah kita aja dulu. Awal-awal kerja. Ceritanya dari mana ya gue ya? Dari awal kerja aja dulu lah awalnya. Background Mas Gusno nih kerja di mana gitu loh. Gue dari atas dulu ya. Dari atas gue lama mengawali karir memang di media. Ya kan. 2001 sampai 2011. Gue di media otomotif. Otomotif Group. Di grupnya Kompas. Betul, ya. Kemudian ke bawah 2000 sampai 2001 gue di media lifestyle sebenarnya. Dulu ada majalah Neo. Oh iya, tahu. Terus kemudian tabloid Bintang Milenial. Tahu ingat. Nah, gue di situ. Terus ke bawah lagi tahun 99 gue di IO. Ya. Bukan sebagai pokoknya gue kerja di perusahaan IO. Kemudian ke bawah lagi 97 98 gue jadi debt collector. Iya. Bawah lagi gue jadi sales multi level marketing. MLM. Itu gue di semester 2 atau semester 3 waktu itu. Jadi gitu. Terus Mas Gusno ini pengen tahu nih, Parjo itu tahun berapa sih Mas? Awal pertama kali Parjo 2012 Mas. 2012? Iya. Nah yang dulu di grup otomotif itu bukan Parjo juga? Bukan Parjo bukan sih? Itu Tumplek. Gitu. Astaga tuh saya suka lupa betul. Mungkin udah kedengeran Parjo terus jadi Tumpleknya dibangun gitu. Tapi intinya gue banyak mengerjakan event di grup otomotif kurun waktu 2001 sampai 2011. Dari mulai event balap mobil saat itu di Kemayoran, Automotive Night Race, kemudian juga gua bantu pada saat event dulu ada tablet Motor Plus ya. Tahu. Itu ada event yang cukup legendaris namanya Kemon, Kenduri Motor Nasional. Itu 2001 pertamanya. Terus kemudian juga off-road, termasuk juga dulu ada off-road di Urban Fest. Terus kemudian hampir semua event yang berbau otomotif saat itu, yang delalah ya gue berkecimpung di situ sih. Dipercaya ya. Itu pengalaman lu gila nih Mas. Iya, nah terus kantornya yang gila sih, gue jadi ikut gila. Terus ide Mas Gusno Parjo ini loh, ide awalnya tuh seperti apa sih Mas? Boleh ceritain nggak kilas baliknya? Begitu gue resign dari Automotive Group 2011, di mana ya biasa lah ya, orang keluar kan macam-macam alasannya. Kalau gue paling alasan mendasar ya, gue udah nggak sevisi aja di situ, ya kan, daripada setiap pulang manyun-manyun, ya kan, bini yang kita omelin, ya kan, anak jadi sasaran, ya kan, gue mendingan cabut. Cabut mau ngapain nggak tahu gue. Asli, pokoknya gue cabut aja. Gitu? Iya. Mau ngapainnya sih udah gue kerjain. Kira-kira gue mempersiapkan dirinya tuh 2. Saat itu gue buka toko tanaman, sama satu gue buka kantin. Ya. Jadi gue udah ancer-ancer, gue mau resign tahun depan. Jadi gue udah persiapkan sekarang, misalnya. Nah, jadi begitu gue resign, ternyata gue pikir tuh dulu jalan nih, dua-duanya nih. Ya. Ternyata begitu berapa bulan mau resign, gue bangkrut dua-duanya tuh. Tapi kan surat resign udah masuk. Gengsi dong gue bilang. Gue bangkrut, terus kemudian gue tarik lagi deh, gue gak jadi resign, gue cari modal dulu, nggak mungkin, ya kan. Sampai dalam batas waktu
seminggu mau deadline gue harus cabut, ya baru dah tuh ya namanya ini ya. Istri gue bisikin gue cuman ngasih gini, ya kalau emang tanaman lo nggak jalan, kantin nggak jalan, lo hidup lo banyak di event, kan gitu. Lo melakukan, mendingan lo bisnis yang lo kuasai. Selama pekerjaan lo kan menguasai activation, event, terutama otomotif. Kenapa lo nggak bikin IO aja? Gitu. Nah di situ lo akhirnya begitu deadline-nya, kebetulan ada temen Bingki ya saat itu. Mas Bingki modifikator itu? Iya. Iya. Bingki datang untuk dia bilang dia nawarin tempat. Ini gua ada tempat nih kalau lo mau bikin IO. Kebetulan ada yang mau cabut tuh, yang sewanya udah selesai, jadi lo bisa lanjutin sewanya. Ya akhirnya gue sewa di situ. Nah itu 2011. 2011 alhamdulillah tuh gue dapat beberapa klien otomotif. Wah bayangan gue kayaknya 2-3 tahun gue kayaknya udah keren nih, karena gue udah kebayang kan. Ternyata ada tuh. Begitu gue megang beberapa klien otomotif, ternyata nggak repeat tuh. Artinya mereka merasa gue nggak akan pakai lo lagi, kan gitu. Ada 1-2 klien tuh yang, aduh lu kayaknya gue kalau nggak pakai lo agak berat gitu. Alasan mereka adalah ya biasa, tempat lama yang gue tinggalin belum move on tuh. Iya. Ini kalau kita bicara ya kan kita, gue nggak tutupin, tapi gini, mereka merasa ketika gue bikin, gue menjadi kompetitor mereka, ya. Padahal sebenarnya enggak. Gitu. Tapi akhirnya di situ gue merasa ya udah gue tutup aja. Jadi gue ngerasa aduh gue mentok ya sana sini ya. Klien-klien pada kayaknya pada enggak, karena ada rasa sungkan kan gitu ke tempat gue yang lama. Nah di situ akhirnya gue berpikir, kayaknya gue harus bikin event sendiri deh. Yang beda ya. Yang pokoknya gue harus bikin event supaya gue nggak tergantung sama siapa aja kan gitu. Karena kalau gue jadi IO kan gue nyalek lo nih, event lo gue yang pegang aja. Ya kan kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang mau ada yang support enggak, gue bikin aja kan gitu. Gue bikin aja. Akhirnya gue bikin event sendiri, create. Yaitu Parjo kan gitu. Nah terus apa namanya? Apa punya spesifikasi nggak sih mas, yang apa Parjo itu mau kayak gimana? Itu hari udah punya ide belum mas? Bentuknya seperti apa? Terus fokusnya di mau pameran toh, jualan atau gimana? Waktu itu udah kepikiran gitu belum mas? Nah saat itu biasa ya kan, ketika kita udah mentok, kita bingung cari uang dari mana. Ide ada aja ya. Kita pulang juga gimana kan rasanya gitu kan. Gue banyak menghabiskan waktu saat itu di Senayan. Karena memang gue lama bikin event tuh di daerah Senayan lama banget. Dulu Senayan masih enak ya, parkir masih bebas, tukang somai masih berseliweran, Starling masih bebas. Jadi gue banyak menghabiskan waktu di situ. Gue memikirkan event apa yang secara pengalaman gue punya, yang bisa gue aplikasikan. Terus gue bisa kembangkan seperti apa, terus namanya yang unik, gampang diingat, kayak gitu. Nah saat itu gue juga udah kepikiran nama ini harus punya karakter, karakter kultur para pemain hobis otomotif di Indonesia. Terus nama ini juga mewakili nama Indonesia, kan gitu. Dan ketika ini dibawa kemana-mana, ya misalnya katakan gue punya impian kalau ini kita bisa melakukan pameran, membawa para pelaku otomotif di Indonesia keluar negeri, itu pakai nama Indonesia, nggak usah pakai nama yang berbau asing. Karena katanya kita cinta negara kan gitu. Nah saat itu kepikiran lah, gue harus cari yang ikonik, yang ikonik di Senayan, ya kan. Setelah gue keliling-keliling, ya biasa lah, ya, alhamdulillah ya selalu ada kan. Ya kalau gue percayalah Allah pasti kasih jalan.
nggak tahu gimana gue nyantol tuh di Bu Parjo itu ada kantin tuh. Itu kan warung apa gimana Mas? Warung pecel lele kan gitu kan. Iya. Sehingga gue ambil idenya Parjo ini harus jadi nama event nih. Jadi ketemulah yang namanya Pasar Jongkok Otomotif. Ya. Nah itu Bu Parjonya tahu nggak Mas? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu karena gue juga nggak kenal dia nggak kenal gue. Iya benar. Tapi kalau buat gue mungkin banyak orang juga nggak tahu ya, tapi gue harus cari seliweran gitu ya, ketemunya itu. Gue bilang Pasar Jongkok Otomotif di mana ya. Kalau kita ngelihat mobil second, lo kan harus ngolong, lo kan harus jongkok-jongkok sampai kan gitu. Terus kemudian kan kita banyak orang jualan tuh nawar-nawar kan juga. Kita jualan tuh geletakan aja kan gitu, ngemper kan istilahnya gitu. Nah buat gue Pasar Jongkok itu mewakili banget gitu, mewakili orang kebanyakan kita di hobis otomotif. Yang dagang di garasi, ya kan, dagang dari rumah dan lain-lain. Dan buat gue sampai sekarang orang mudah gitu loh mengingat Parjo itu. Awalnya dulu sedih lah kalau ceritain. Pada saat kita jualan itu banyak yang ketawain. Nah, event apaan tuh, nama apaan tuh kan gitu. Tapi gue bilang sama temen-temen tim dulu masih pakai brosur kita, masih cetak brosur kan. Kalau dia tolak, lo besok datang lagi, taruh lagi aja, lagi terus aja. Kalau dia tolak, dia pasti inget namanya. Kan gitu. Nggak tahun ini, tahun depan. Makanya begitu makin lama Parjo kita alhamdulillah makin inilah ya, secara brand kita makin dikenal. Waktu itu punya spesifikasi nggak Mas? Maksudnya harus roda 2K atau campur roda 4 atau roda 4K atau ada spesifikasi khusus barang bekas doang? Waktu itu langsung ada gitu nggak Mas? Namanya kita baru Mas. Kalau buat gue dulu apa aja bebas. Yang penting dulu gue nggak jebol lah ya. Kan kita namanya brand baru ya. Brand baru itu kalau menurut gua nggak gampang, nggak gampang. Apalagi dulu secara promosi cetak masih kuat Mas. Iya betul. Ya. Tahun 2012 itu cetak masih kuat. Sementara kita nggak punya media cetak. Maksudnya gini, secara ini kan gua nggak punya media kan gitu. Jadi yang perlu dilakukan dulu ya door to door aja sama kita punya kawan-kawan baik di komunitas, ya kita juga punya kawan-kawan baik di media-media online di luar. Ya lo tau lah, ketika gue bikin nggak mungkin grup tempat lama gue kerja support nggak mungkin kan. Gitu. Jadi saat itu gue ngamen kemana-mana kan gitu aja. Jadi kalau spesifikasi produk atau apapun, gue nggak. Tapi kan gue harus punya satu mainan yang orang nyantol. Betul. Pasar Jongkok, apa sih Pasar Jongkok yang mana kan gitu. Nah itulah yang gua kumpulin para pemain-pemain kampakan, barang-barang copotan, ya yang new all stock, yang lain-lain gua kumpulin ya jadi Pasar Jongkoknya itu sebenarnya. Itu triknya gimana tuh Mas Gusno kalau boleh tahu? Jadi apakah mereka yang emang datang ke, lebih banyak yang datang ke Mas Gusno langsung atau Mas Gusno yang apply ke yang ngajak-ngajak misalnya ayo yuk pasang di tempat gua aja, itu lebih banyakan mana? Dulu awal-awal itu masih ingat gak kira-kira? Kalau ingat ya, tapi gini, kalau gua lebih, kalau kita sebagai promotor ya itu lebih ke orang trust dulu terhadap gua, secara pribadi, secara personal bahwa wah lu yang bikin ya, jadi mau brandnya apa mereka masa bodoh. Oke. Ya kan? Karena gini kan 11 tahun gua mengerjakan event di Automotive Group, gua punya banyak alhamdulillah relation yang baik nih sama lo semua nih kan gitu kan. Jadi begitu gua bilang gua udah cabut ya, gua bikin bantuin gua dong gitu kan, lu ikut gua ya gitu kan. Mereka kadang mungkin ada kasihannya juga kali kan gitu kan. Bisa jadi ada unsur kasihan, bisa jadi tapi ada juga ada unsur bahwa gue respect sama lo gitu kan, bahwa wah ini mainan baru nih, event baru nih. Terus kemudian secara harga kan gue jauh banget harganya. Gitu kan. Nah, jadi gue ada visitnya juga, tapi lebih ke bahwa karena teman-teman semua nih ya di komunitas, di para pelakunya juga ya, buat gua sih sebenarnya kayak lebih ke personal gua aja dulu tuh yang gua boleh dibilang gua menjual diri gua dah. Ini gua punya event baru nih, gua bikin sendiri gini-gini, bantuin gua ya kayak gitu.
Nah sekarang ngomongin soal passion nih Mas Agus ya, Mas Gusno ya. Yang sampean jual nih kan sekarang yang sampean kelola nih otomotif. Sebetulnya background sampean suka sama otomotif ada apa gak sih kalau boleh tahu? Iya. Jadi penasaran deh saya. Iya. Kalau secara dulu suka gue enggak. Oh, bener-bener tadinya nggak suka bener tadinya. Kan gue di media lifestyle ya. Betul. Ya, ngurusinnya dugem-dugeman dulu. Oh iya. Ya kan. Begitu gue ngelamar ke grupnya Kompas. Bayangan gue tuh pokoknya gini, begitu ditanyain gue mau di produk mana, kan banyak produk itu. Bejibun. Gue cuman bilang, lo mau kemana? Gue bilang gue cuman mau ke 3 produk. Yang pertama tablet bola, bola ya. Iya. Yang kedua ada tablet Nova. Oke, tahu. Ya. Iya. Yang ketiga tablet Citra. Iya, tahu ya. Iya. Yang 2 media wanita. Iya. Karena kan gue di Bintang dulu ya. Jadi yang satu bola karena memang gue seneng bola. Oh kan, gitu. iya. Ternyata nggak boleh 3 produk itu. Tiba-tiba lo kalau diterima di sini asal lo mau pegang otomotif, dibilang gitu. Lo suka? Gue bilang, gue nggak ngerti, gue bilang gitu. Iya. Gue nggak ngerti. Gue pokoknya tahu naik motor cuman ngegas, ya kan, ganti oli. Kalau ada kerusakan ke bengkel. Gue nggak pernah. Lo ngoprek dulu kan ngoprek tuh, masih bobok-bobok knalpot ya. Gue ngeliat teman-teman gue aja bobok knalpot. Kalau ngapa-ngapain bersihin semua sendiri. Gue bilang rewet amat hidup lo. Gue bilang kan gitu. Tapi ternyata saat itu pilihannya cuman lo diterima asal lo pegang otomotif. Iya. Gue bilang gue pegang apanya. Gue udah tahu kan gue dipromosi. Lo harus create community, maintain produk, ya kan, pembaca, kemudian activation. Gue pikir-pikir, sama pekerjaannya, cuman medianya yang beda. Ya udah, disitulah gue bilang ambil. Kenapa ambil? Karena gue lihat rentetan belakangnya remunerasinya nih. Banyak banget gitu kan. Ntar lu dapat ini, ya kan, gaji lu dapat segini. Buset, udah jauh banget nih tempat gue lama. Nanti setelah 5 tahun lu dapat rumah, kayak gitu kan. Buset, ada siapa yang nggak mau ngambil saat itu kan? Ya, lu kerja, terus dapat rumah kan gitu kan. Itu tahun berapa Mas? 2001. Terus? Oh, sekarang udah nggak ada katanya. Kan cetaknya udah pada nggak ada semua. Nah, jadi saat itu yang gue pikirkan adalah rumah. Iya. Nah ini menarik banget ya, Emaners, apa namanya? Tapi sorry, kenapa? Gue punya passion di otomotif. event. Oh, bukan di otomotif ya malahan. Jadi buat gue tantangan adalah, masa iya gue nggak bisa bikin eventnya? Oh. Kalau soal tekniknya kan ada wartawan, ada teman-teman yang udah jago. Tahu iya. Dan kalau soal event kan kita tidak bicara technical produk, kan gitu. Oke, Mas Agus nih makin menarik nih ya, Emaners ya. Jadi kalau mau nggak ketinggalan obrolan di obrolan garasi kayak gini, jangan lupa subscribe, like dan komen ya di channel ini. Terus balik lagi nih ke Mas Gusno nih, sekarang ini punya titik berat nggak Mas? Apa Parjo itu harus begini kan udah gede nih namanya nih. Dari 2011 Mas tadi ya? Iya. 2012 sorry. 2012 sempat putus nggak Mas? Apa karena COVID kemarin? Karena COVID kemarin. 2 tahun berarti? Ya. 2 tahun ya, oke. Dari 2012 sampai kemarin 2022 itu punya ada perbaikannya apa aja sih Mas? Kira-kira perkembangannya kalau boleh tahu? Ini menarik nih. Menarik nih. Perkembangannya apa aja boleh tahu? Jadi gini, event kita lihat perkembangan event tuh di era print, oke. Ya kan? Cetak, ya. Sama era sekarang digital. Kan gitu kan. Mas. Pada saat era print, gue ngomong era print itu mungkin di bawah 2014 ya. Karena 2015 sudah mulai banyak matinya media cetak. Orang udah make Instagram, make media sosial untuk promosi kan gitu. Di bawah itu berat gue, lawan mereka berat. Kompetitor gue tempat gue kerja dulu, orang melihatnya seperti itu. Tapi kompetitor yang grade-nya jauh banget. Kalau secara angka dia mungkin 9, mungkin gue masih di 3,5 poin gue kan gitu. Gimana caranya waktu itu gue bisa ngelampoin atau minimal sama? Ya minimal ya kan? Untuk gue bisa nama gue secara brand itu sama mereka. Gue nekat.
kalau mereka yang bikin di Jakarta, betul. Gue bikin di Jogja dan di Bandung. Nah ini baru tahu gue nih. Dalam waktu yang bersamaan 1 tahun itu. Oh gitu. 2016. 1 tahun 2 event tuh mas? Gue bikin 3. Oh, 3? Jakarta, Jogja, Bandung. Gue bikin. Karena gue menganggap 3 titik itu adalah sentralnya mainannya Parjo, di mana banyak pelapak, betul. banyak pemain kelitikan, banyak orang komunitas kreatifnya. juga, iya. Menurut gue ya, ini menurut gue iya. bisa jadi salah. Tapi analisa gue, Jogja itu bisa mewakili Jawa Tengah dan ke timurnya, betul. ya kan. Bandung lebih ke apa ya? Karena di situ banyak sebagai pusatnya produk juga sih, kreatif itu. Gue hajar di situ. Dan ternyata dapet di situ gue. Itu 2012 tuh mas? 2016. Oh 2016 tuh gue akhirnya bikin di situ untuk gue bisa secara brand orang menganggap bahwa Parjo sejajar dengan tempat gue tempat begini. Gitu loh. Nah jadi di situ gue merasa dapat titik balik tuh bahwa ternyata nih market gue tidak lagi membaca media cetak. Tapi dia mengikuti para konten kreator. Nah disitulah gue banyak bermain, mengajak para konten kreator untuk bergabung di event gue. Asik. Ya? Jadi disitulah mereka. Gue kenapa berani ngomong gini? Karena sekarang udah banyak melakukan begitu kan orang-orang buat event. Nah, gue ngerasa bahwa strategi gue ini bisa memotong audiens tempat gue lama. Ada yang gue bilang. Gue jadi jalur bawahnya gue ambil tuh. Anak-anak usia mudanya gue ambil di situ. Mulailah Parjo saat itu gue banyak mengambil konten-konten yang dimainin sama anak muda, anak-anak milenial lah dulu ya. Contohnya mungkin dulu event otomotif nggak kepikiran ada yang namanya kontes jeans. Iya. Gue bikin kontes jeans. Itu bentuknya kemudian, gimana, Mas? Konten di situ kayak gimana tuh bentuknya kalau boleh tahu? Koleksi jeans itu dipajang. Gue bikin. Terus kemudian ada story-nya, ada jeans yang harga 15 juta, ada ini, itu semua ada. Terus kemudian ada orang-orang banyak membuat jeans ya di Bandung. Terus kemudian gue bikin custom sneaker. Ya kan? Sneaker di rombak, di custom, ternyata pemainnya banyak. Jadi sebetulnya bukan otomotif doang Mas ya? Tar dulu. Kan gue pikir itu dulu ya. Terus. Gue dikeplakin sama teman-teman gue yang sangkatan gue. Ya Gus, lu kok makin event otomotif kayak gini sih lu? Terus. Terus mulailah gue yang namanya gue bikin kontes barber. Barbershop ya kan. Gue bikin hairstyling. Ya kan? Bingung. Terus kemudian gue bikin apa lagi yang kayak, nah gue bikin pinstripe grafik apa ini. Dan semuanya anak muda. Terus mereka pada bingung, Gus ini mah nggak otomotif banget kata gitu kan. Di sini. Terus gue bilang, sorry banget. Yang otomotif tetap ada. Otomotif mereka ini semua rata-rata, ya kan, pakai motornya keren-keren. Gue bilang, mereka di zaman era kita mungkin kalau makin belel, makin keren. Betul. Ya kan? Kalau sekarang anak-anak pakai motor atau mobil sekarang dandan bro. Betul. Dia pakai sneaker, pakai ini dandan. Outfitnya merhatiin banget ya. Kan? Kemudian mereka buka helm, rambutnya masih tetap keren kan gitu. Terus. Gue bilang ini kita cegat di sini. Jadi di Parjo itu kita bikin eventnya juga banyak anak orang-orang kreatif yang mensupport mereka secara lifestyle-nya ikut kan gitu. Makanya mulailah gue banyak bikin yang namanya cukur suka-suka saat itu. Gue bikin banyak dan ternyata itu mendapat respon yang bagus ya, baik dari anak-anak motor yang milenial tuh anak-anak itu sama dari brand juga sama gitu. Nah itulah mulai titik balik gue bisa Parjo bisa makin diterima kayak gitu. Itu sekitar 16-an tuh Mas, 2016-an. 2016 sampai akhirnya ada salah satu produk brand sponsor yang membawa Parjo ke seluruh Indonesia. 2017-nya 18-19 kita hadir dalam skup kecil ya karena kan kita nggak bisa bawa semuanya. Konten-konten yang ini kita bawa, kita main di Samarinda, kita ada di saat itu di Pekanbaru, kita ada di Jambi, kemudian kita di Manado, ya kan, kita ada di Makassar. Mainnya jauh-jauh Mas. Jadi habis dari situ kita ngerasa, akhirnya
tadi tanya hal terberat kita memaintain itu adalah ya ketika kita sudah membesar, maintainnya itu yang betul. Iya. Nah, karena kejadian Covid kemarin ya udahlah kita kemarin tiarap dulu lah kayak gitu. Nah, Sekarang udah mulai kita udah mulai lagi. Bersyukurlah ya. Apa namanya? Jadi sekarang isinya Parjo itu kalau boleh Mas Gusno jelasin sedikit isinya apa aja nih Mas? Mungkin pemirsa apa yang Maners pengen tahu isinya. Oke, Mas. Jadi gini. Kalau Parjo sekarang kan tetap gua pengennya kedepannya tetap aja ini kan konsepnya exhibition, pameran ya. Dimana ujungnya tetap transaksi. Transaksi bisa saat di event atau setelahnya event ya kan gitu. Nah, gue pengen kan kalau yang seorang urusan dagang lah ya. Gue pengen sebenarnya Parjo ini sebenarnya lebih banyak mengangkat potensi lokal. Oke. Anak-anak kreatif lokal yang dia secara produknya bagus, secara kualitas bikinannya bagus. Misalnya yang bikin sasis, bikin tangki, bikin pelek, ya kan jok dan lain-lain bagus. Tapi mereka kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, hampir beberapa memang kemampuan mereka marketingnya masih kan sekarang orang dilihat follower ya. Betul Mas, iya. Nah kita banyak menjumpai itu mereka yang hanya karena mereka fokus, idealis, mereka nggak sempet tuh mikirin konten, mikirin apa. Nah tugasnya Parjo adalah nyolek-nyolek mereka bahwa lo harus ikut di acaranya Parjo. Supaya kita membantu mengenalkan mereka. Jadi produk-produk kreatif. Jadi di event Parjo yang kayak kemarin tuh kita banyak garage yang menampilkan produk-produk mereka yang hasilnya handmade gitu loh. Nah jadi udah mulai tuh kita dari yang cuman jual-jual kampakan, sekarang dari barang-barang kampakan itu bisa dicomot jadi satu produk, entah restorasi mobil atau restorasi motor atau modifikasi, ya kan. Nah, mereka itu udah mulai banyak menampilkan karyanya di Parjo. Gitu loh. Jadi kita sekarang udah mulai banyak ngangkat potensi lokal nih, Mas ya. Oke. Ini Mas pertanyaan mungkin sebetulnya saya pengen ngobrol banyak nih, cuma waktunya kayak kebatas. Di lain kali mungkin bisa kita sambung terakhir nih Mas. Sejauh ini udah ada apresiasi belum? Ini kan kesampaian istilahnya ingin ngangkat UMKM juga ya. Terus apa namanya, udah ada belum Mas dari pemerintah kira-kira sambutan atau gimana? Sejauh ini kan tadi Mas Gusno bilang produsen udah mulai tertarik, terus teman-teman yang apa namanya UMKM yang tadi modifikator kayak gitu, terus apa namanya produsen outfit, sekarang sneaker segala. Nanti dari pemerintah udah ada apresiasi belum sih Mas? Baru PHP Mas. Kenapa? Iya. Harapannya gimana Mas? Pengen apa gini. Kita beberapa kali memang udah audiensi gitu kan. Cuman memang mereka kita sebenarnya beraudiensi bahwa pentingnya bahwa teman-teman ini hadir di pameran Parjo. Jadi kalau pemerintah bisa mengajak mereka memfasilitasi dari misalnya transportasi, terus akomodasi, terus kemudian beban sewa boothnya pemerintah yang tanggung, kan banyak dari daerah sebenarnya. Nah itu buat mereka dan buat Parjo membantu Mas. Nah, mereka hanya cuman sebatas supporting, baru supporting aja gitu loh. Jadi belum memfasilitasi secara utuh ya. Apalagi kalau misalnya, kalau harapan kami sih sebenarnya kalau pemerintah punya space atau jalur membuka pameran tap in ya di pameran-pameran di luar negeri, bisa membawa teman-teman lokalan melalui payung Parjo sebenarnya. Gitu. Cuma namanya tetap Parjo ya, biar Indonesia banget. Harus ada wadahnya Mas. Harus ada wadahnya. Kalau satu-satu capek nanti Mas. Enggak, saya pikir pemerintah bantuin ke luar negeri misalnya atau pameran di luar negeri, tapi namanya tetap tetap Parjo Mas. Aja, tetap Parjo, tapi iya. isinya Parjo adalah teman-teman kreatif lokal otomotif di Indonesia gitu loh. Kita kurasi gitu kan beberapa gitu. Jadi mereka bisnisnya tuh dapet gitu loh. Oke. Harapan ke depannya itu salah satunya Mas ya. Iya. Oke, ini rencananya terakhir nih Mas, terakhir lagi mulu deh, tahun depan berapa Parjo nih Mas, sorry. Kira-kira. Tahun ini berapa sih Mas kemarin? Kita sih satu setahun selalu yang gede. Yang gede satu. Setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi itu kita bikin Parjo Movement namanya. Itu untuk skala lokal. Kita bikin Parjo Movement Bogor, Parjo Movement Bekasi, Parjo Movement Tangerang. Nah itu kita bikin tuh. Dulu pernah juga di Sidoarjo. Nah kalau harapannya kalau tahun depan aman ya, secara COVID-an ini nggak ada, gitu kan. Bosan ya. Kita pengennya pengen ada itu lagi Mas. Mungkin ada Parjo Movement Bekasi, Tangerang, kemudian Bogor. Kita pengen perluas lagi ke daerah
Jawa, betul, atau daerah selatan Jawa Barat misalnya, kita mengumpulkan para lokal kreatif, ya kan? Kita kumpulkan mereka, kita bikin workshop, kemudian kita undang mereka di big eventnya Parjo yang tahunan di bulan Juli, Mas. Gitu. Kita pengen seperti itu sih. Iya deh. Gitu. Semoga sukses deh Mas Gusno deh. Sebetulnya pengen banyak ngobrol deh, cuman nih teman-teman waktunya udah mepet banget. Oke deh. Oke, Moners, inilah akhir dari obrolan di garasi saya hari ini bersama saya Cahyo dan bintang tamu saya Gusno. Mas Gusno. Obrolan garasi bongkar berbagai sisi. Sampai jumpa lagi. Bye.